Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen berbagi sedikit tips atau cara atau apalah ya itu namanya. Jadi sekarang ini tuh untuk si bocil Auranti ini tuh mentalnya itu bisa dibilang sedikit ngedon ya, malah bisa dibilang kalau dikasih tangan itu malah meleot nih teman-teman. Bukannya si siripnya itu bukannya ngebuka gitu ya, atau si dorsal sama si ekornya itu bukannya melebar, tapi malah jadi melewat gitu ya, malah kuncup lah bisa dibilang. Nah jadi sekarang ini saya pengen berbagi cara, mungkin di sini ada teman-teman juga yang pernah mengalami hal kayak gini gitu ya, jadi kita cobalah untuk berbagi sedikit sama teman-teman semua. Dan buat teman-teman juga mungkin yang punya cara sendiri untuk apa ya, untuk menormalkan kembali lah mental si ikan cana auranti ini tuh, boleh tulis di kolom komentar, oke? Nah jadi kita lihatlah seperti apa kondisi si auranti sekarang ini, karena udah berapa hari ya deh itu kalau saya kasih tangan itu melewat-melewat gitu. Tapi kemarin itu saya menemukan satu cara yang bisa dibilang cukup efektif lah ya. Jadi mungkin kita langsung aja lihat ikannya gitu ya. Tapi sebelum ke ikannya, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, langsung aja kita lihat ikannya seperti apa. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si bocil auranti ini. Nah jadi kalau dia dikasih gini tuh malah melewat tuh ya. Gak tahu kenapa saya juga tiba-tiba kayak gini. Tapi bisa dibilang sekarang itu udah rada mendingan lah, karena kemarin udah saya coba untuk treatment atau rawat untuk mencoba mengembalikan mentalnya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ya ini mah mungkin penyebabnya itu kan kemarin itu saya kuras. Nah jadi setelah saya kuras itu mental dia itu langsung ngedown, mungkin aja karena dia itu kaget nih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya ikan kayak gini, boleh disimak videonya ya, tuh melewat aja terus teman-teman. Nah jadi untuk caranya itu di sini itu saya menggunakan kaca teman-teman ya. Mungkin ya udah bisa dibilang cara yang sederhana lah tuh. Jadi untuk caranya itu cukup seperti ini aja teman-teman, sebenarnya cukup simpel ya atau cukup mudah. Nah biarin dia diem tenang, setelah itu baru kita ganti sama tangan. Tuh. Mau dia teman-teman ya. Kenapa penting banget gitu ya untuk ngejaga dia itu biar flaring stabil kayak gini gitu ya. Karena buat saya pribadi itu kalau misalkan dia melewat-melewat kayak gitu, ditakutkan ya teman-teman nantinya si tulangan-tulangan dorsal atau ekornya itu lama-lama bisa nekuk gitu ya teman-teman. Jadi ditakutkan bengkok lah ibaratnya untuk tulangan-tulangan dari dorsalnya atau ekor-ekornya itu tuh. Makanya kemarin tuh saya sedikit panik juga pas ngelihat si auranti ini kalau dikasih tangan malah melewat kayak gitu teman-teman. Atau bisa dibilang kuncup lah ya, diambil mudahnya. Nah, mulai lagi, tapi agak mendingan sih kalau sekarang tuh. Tapi masih tetap kalau misalkan kita langsung kasih tangan, dia itu langsung melewat tuh teman-teman, langsung kuncup ya. Jadi kemarin itu saya coba ngatasinnya itu pakai gini dan ternyata cukup berhasil nih. Nah, kembali flaring seperti sebelumnya lah. Jadi ibaratnya si ekornya itu kembali mekar, terus si dorsalnya juga agak lagi. Jadi saya nggak was-was lah, takutnya kan kalau dia melewat gitu lama-lama atau kalau dibiarin, takutnya itu bisa bikin si dorsalnya itu atau ekornya itu jadi nekuk teman-teman atau bengkok ya. Makanya kemarin ya seperti yang saya bilang sedikit panik lah. Setelah kita coba kasih kaca langsung kasih tangan, dia mulai normal kembali. Nah mungkin dengan cara ini buat teman-teman yang punya kasus sama kayak saya bisa ditiru ya teman-teman. Jadi cukup kita kasih kaca seperti ini, langsung kita ganti pakai tangan.
Terus ulangin aja cara kayak gini itu sampai si ikan itu kembali normal lah, untuk flaringnya stabil lagi. Nah, ada juga satu lagi yang kalau misalkan flaringnya itu tuh kayak si Kinton ini nih, bentar. Nah, kalau si Kinton ini tuh biasanya tuh berasa kerusuk kayak gitu teman-teman tuh. Jadi nggak stabil lah, nggak diam. Nah, dengan cara yang sama juga bisa kita coba untuk memberikan kaca. Tuh kan jadi diem ya teman-teman. Flaringnya itu jadi lebih stabil lah, nggak terlalu berasa kerusuk. Kenapa? Emang kalau berasa kerusuk itu bukannya bagus ya bang, jadi kayak sangar, sat-sat atau segala macam. Ya mungkin untuk beberapa orang bisa dibilang bagus gitu ya teman-teman. Tapi buat saya pribadi itu tuh gimana ya, agak kurang lah. Kenapa? Karena pada saat si ikan berasa kerusuk itu kita nggak bisa ngelihat kondisi si ikan nih teman-teman. Takutnya misalkan ada tulangan yang patah atau tulangan yang gimana ya, yang sobek atau segala macam, itu susah ngelihatnya. Jadi kalau misalkan dia itu stabil flaring diam kayak gini tuh jadi lebih enak lah untuk ngelihat anatominya. Nah, setelah gitu mah biasanya dia mangap-mangap belum mau ya. Dengan cara kayak gini aja sih kalau saya untuk mengatasi mental ikan yang ngedon sama berasa kerusuk. Biasanya mental-mental yang berasa kerusuk itu sering terjadi itu di cana-cana kayak auranti, terus tewarti sama blue pulcra ya teman-teman. Nah, dulu saya sempat punya blue pulcra yang saya kasih ke teman saya karena emang saya kurang suka sama blue pulcra itu karena si mentalnya itu, flaringnya itu berasa kerusuk teman-teman. Makanya saya kasih ke teman saya aja karena dia juga emang pengen katanya. Jadi ya udahlah saya kasih aja daripada menuhin tempat di sini. Soalnya pas saya kasih tangan kayak gini tuh dia malah lari-lari kesana kemari gitu ya, ngacak-ngacak tank. Jadi pusing ngelihatnya. Ya udah, karena ada yang mau nampung ya udah saya kasih aja ke teman saya. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk si bocil auranti ini. Gimana sekarang ya? Tuh. Masih melewat ternyata teman-teman. Kita kasih kaca lagi, tuh langsung berdiri lagi ya. Nah, langsung kita ganti sama tangan tuh. Normal lagi. Tinggal kita ulangi aja cara ini berulang-ulang gitu ya. Sampai si ikan itu kembali normal, kembali bisa dibilang flaringnya itu nggak melewat lagi. Jadi kita saat ngerawat si ikan itu lebih enak gitu kalau mantau kesehatan si ikan, entah itu dari pertumbuhan dorsal, ekor, itu lebih kelihatan lah. Ditakutkan kan ada tulangan-tulangan yang bengkok atau yang patah atau sobek gitu teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya cana auranti atau cana-cana yang lainnya yang kalau kita kasih tangan itu malah ngedon atau malah kuncup, bisa ditiru nih cara kayak gini nih teman-teman. Karena memang untuk si auranti sendiri ini tuh dari kemarin itu mentalnya naik turun nih teman-teman. Udah sempat mangap-mangap tapi balik lagi gini lagi gitu. Jadi ya saya juga pusing lah. Mungkin emang karena dia ini saya kasih filter juga tuh kayak yang di pojokan itu. Saya kasih arus juga. Kenapa saya kasih arus? Karena biar si auranti ini tuh nggak terlalu cepat gemuk. Soalnya kan seperti yang saya bilang, kalau arus sendiri itu tuh bikin badan si ikan itu jadi lebih ramping teman-teman. Meskipun nggak terlalu nggak terlalu signifikan lah, tapi seenggaknya pada saat si ikan itu kekenyangan atau ibaratnya makannya itu terlalu banyak, sama si filter ini tuh ngebantu biar si ikan itu bisa terus bergerak gitu teman-teman. Jadi ibaratnya kayak kita orang lah, kalau misalkan habis makan terus diem kan malah jadi gendut gitu ya teman-teman. Jadi si lemak itu nggak kebakar. Nah dia ini tuh kurang lebih saya menganggapnya kayak gitulah. Karena kan untuk si auranti ini tuh setiap hari saya kasih dia itu katak sawah nih teman-teman yang ukurannya lumayan gede-gede. Jadi kalau misalkan nggak saya kasih arus kayak gitu, cepat banget gemuknya. Makanya saya coba kasih arus dan ya inilah hasilnya setelah saya kasih arus untuk si auranti itu.
bisa dilihat badannya itu ya proporsional lah bisa dibilang ya, dibilang ramping banget juga enggak gitu ya, dibilang kurus enggak, dibilang gendut juga enggak. Jadi kalau menurut saya segini udah pas lah untuk ukuran badan si Auranti ini. Tuh, lagi ngedown lagi, skasa lagi nih teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk caranya, cukup sederhana, cukup simpel. Jadi buat teman-teman yang punya Auranti atau Stewarti kayak gini, atau yang mentalnya gerasak gerusuk, itu jangan panik lah ya. Cukup dengan cara kayak gini itu bisa bikin si ikan jadi flaringnya normal lagi. Tinggal konsistensi kita aja untuk sering-sering ngajak si ikan itu buat interaksi teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk mengatasi mental Cana Auranti yang down. Sebenarnya bukan Cana Auranti aja sih, kayak misalkan Stewarti atau cana-cana yang lain itu kalau misalkan kita kasih tangan dia malah kuncup, itu cara ini tuh bisa dibilang atau bisa saya bilang gitu cara yang paling efektif dan juga sederhana gitu ya teman-teman. Nggak perlu kita apa ya, karena kan saya sempat bilang dulu untuk menaikkan mental itu misalkan buka tutup sekat segala macam lah gitu ya. Nah kalau kayak si Auranti ini kan kebetulan untuk backgroundnya itu full ya, kanan kiri sama belakang. Jadi kalau misalkan mau kita buka tutup sekat itu cukup susah nih teman-teman. Jadi dengan cara kayak gini tuh udah cara yang bisa dibilang paling efektif lah untuk menaikkan mental si ikan juga. Cuman mungkin tinggal kesabaran kita aja dan juga konsistensi aja kita untuk sering-sering mengajak si ikan itu untuk berinteraksi gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya ikan Cana Auranti atau Stewarti atau ikan Cana yang lain yang pada saat dikasih tangan dia malah kuncup atau ngedown, bisa dicobalah dengan memberi dengan cara kayak gini gitu teman-teman. Jadi biar kita saat ngerawat si ikan itu tuh bisa apa ya, memantau terus lah perkembangan si ikan, entah itu dari pertumbuhan badannya, terus ekornya, terus dorsalnya gitu ya. Jadi lebih enak lagi. Karena kan kalau misalkan si ikan itu terlalu sering kuncup, bisa dibilang kalau menurut saya ditakutkan lama-kelamaan tulangan-tulangannya itu jadi bengkok nih teman-teman. Makanya mungkin kalau saya biarin lebih lama bisa aja dia itu bengkok gitu ya teman-teman. Apalagi untuk si Auranti ini kan emang si dorsalnya itu bisa dibilang cukup tinggi lah ya, cukup gondrong gitu kalau kata hobis-hobis yang lain. Jadi kalau misalkan saya biarin dia untuk tetap melewat kayak gitu tuh takutnya malah bengkok dan ya jadi minus gitu untuk ikannya. Dan semoga aja kedepannya untuk si Auranti ini tuh bisa semakin apa ya, ya mentalnya bisa semakin barbar lah, bisa mengap-mengapnya itu stabil. Karena untuk sekarang ini untuk mengap-mengapnya itu saya nggak terlalu fokus nge-push untuk melatih dia gitu ya, jadi supaya mengap-mengap. Jadi dengan ngelihat dia flaring stabil kayak gini aja menurut saya udah cukup. Kenapa? Karena jadi selama saya lihat-lihat di kontesan juga itu bisa dibilang jarang banget untuk si Auranti ini mengap-mengap. Yang kedua, kasihan juga ke si ikan gitu kalau mengap-mengap terus. Di sini juga kayak si Stewarti bocil dan juga si Kinton itu saya nggak terlalu sering untuk mengap-ngapin dia, kecuali kalau misalkan untuk bikin video kayak gini aja gitu saya coba untuk mengap-ngapin mereka. Dan ya seperti jadi dulu saya sempat ngelihat ada Cana Auranti itu sampai patah tulang tulang rahangnya gitu teman-teman. Jadi saya sedikit rada ngedown gitu ya untuk bikin si ikan itu mengap-mengap, rada takutnya kejadian kayak gitu dialami sama saya. Sayang juga kan untuk kondisi ikan yang sekarang udah bisa dibilang lumayan glowing lah ya dibanding dulu. Nanti mungkin saya juga pengen update lah untuk kondisi si Auranti dari waktu awal beli sampai sekarang perbedaannya kayak gimana gitu ya. Jadi ya buat teman-teman segitu dulu lah ya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini dan juga treatment, eksperimen, ya dan segala macamnya lah ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.